tentang vonis Fadel. Secara jujur, sebagai orang yang pernah menangani Fadel, saya amat sangat prihatin. Kalau boleh saya katakan, saya berduka. Kenapa? Fadel. Ya. Siap. Kenapa? Apa? Ini videonya. Oh. Nanti baru kalian nanya setelah saya sampaikan ya. Tentang vonis Fadel. Sabar bang, sabar bang. Oh. Pelan-pelan bang. Oke. Tentang vonis Fadel. Secara jujur, sebagai orang yang pernah menangani Fadel, saya amat sangat prihatin. Kalau boleh saya katakan, saya berduka. Kenapa? Dengan dia divonis 9 tahun di PN Jakarta Selatan, dibanding divonis 12 tahun, ini menurut saya ada ketidakcermatan dari kuasa hukum yang barangkali menangani Fadel. Kenapa? Karena kuasa hukum ini, kan saya diminta tuh oleh Pak Bajide, Pak Umar ya. Karena ada orang yang minta jadi pengacara Fadel. Saya setuju. Datang ke rumah, saya terima. Tapi saya ingatkan, Pak, hati-hati, ini ancaman hukumnya berat. Apalagi ini ada akumulasi. Ada tuduhan aborsi, dugaan aborsi, ada dugaan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Dan ada miskomunikasi menurut saya ya. Karena ternyata dari aspek yang memberatkan dari PT itu katanya sampai aborsi itu 2 kali. Kalau merujuk pada keterangan Fitri Saluhuteru ke saya, ketika dia akan menjadi saksi meringankan bagi Fadel, itu keterangan itu sudah dicabut oleh Loli, kata Fitri. Tentu Fitri katanya dapat info ini dari kuasa hukumnya. Nah sekarang, yang memberatkan itu kata Humas dari Pengadilan Tinggi DKI, ada 2 kali aborsi. Yang itu atas permintaan dari saudara Fadel kepada Loli. Nah, kalau posisinya begini berat situasinya, saya kira harus punya strategi. Nggak boleh monoton begitu, sehingga akhirnya 12 tahun. Nah, dengan dia kasasi, saya khawatir nanti maksimal. Tambah berat lagi. Jadi, saya kira Oya Abdul Malik selaku ketua tim selama ini nggak pernah komunikasi sama kita ini orang. Saya nggak juga kenal dia. Mereka minta tolong kepada Pak Umar datang ke saya terima. Saya nunggu. Harusnya kalau Oya Abdul Malik cerdas, dia bicara dengan saya, bicara sama Rahman. Kenapa? Karena kronologis awal itu kita tahu semua. Bagaimana cerita Loli ke saya, bagaimana cerita Fadel ke saya, itu perlu disinkronisasi. Tapi dia tidak datang, ya udah kita nggak kasih informasi dong. Maka jadilah putusan 12 tahun. Putusan ini sangat saya sesalkan dan menurut saya untuk kasasi sebaiknya saudara Oya Abdul Malik ya diskusi lama kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau Nikita Mirzani sebagai ibu ya saya kira dia pasti akan sangat marah karena anaknya diperlakukan begitu. Jadi kalau dia merasa bahwa putusan itu
masih setimpal, bahkan kurang berat, wajar-wajar saja. Karena dia sebagai pelapor dan ibu dari Loli. Nah, situasi ini tidak mudah bagi Fadel dan ibunya. Saya lihat ibunya loh. 9 tahun aja udah pingsan. Kalau ini 12 tahun, dijalani 2/3, berarti 7 tahun sampai 8 tahun, bro. Dan ini, yang 1 miliar, saya yakin dia nggak bisa bayar denda itu. Artinya nambah lagi 6 bulan, karena subsidiarnya itu. Kalau dia nggak sanggup, maka diganti dengan penjara 6 bulan. Berarti 12 tahun 6 bulan dong. Nah, ini kan saya minta bukan dengan bicara di media saya lihat bilang, oh ini dunia, Anda boleh putus suka-suka Anda, nanti di akhirat nggak ada di sana pengacara, nggak ada yang bela. Ya, orang semua tahu itu. Tapi kalau kita tracking, kenapa Fadel bisa bertahan 6-7 bulan di tangan kita, tidak jadi tersangka? Karena kita melakukan komunikasi yang intens, mencari celah hukum yang bisa membantu dia. Nah, jadi, sebagai seorang mantan kuasa hukum Fadel, ya saya menyampaikan ini bukan saya menyalahkan. Oh ya, bukan. Tapi setidaknya saya menyesalkan, ajak dong kita komunikasi, karena file itu ada di kita, dalam pengertian memori kita masih kita ingat, apa saja yang diceritakan Fadel kepada kami, apa saja yang diceritakan oleh Loli kepada kami, apa saja yang diceritakan Martin kepada kami, oleh Pak Umar kepada kami, oleh Ibu Titin kepada kami, oleh Bintang, juga Bintang ya nama, kepada kami. Terutama Loli, ini disinkronisasi. Maka, kalau itu dielaborasi kemarin, ketika menyampaikan pledoi dan duplik, termasuk memori banding, saya kira ini sangat baik. Jadi, untuk Fadel, sekali lagi, saya nyatakan prihatin, dan kami berharap dan berdoa semoga Fadel sabar dan tabah. Mudah-mudahan kasasinya peringan oleh Hakim Mahkamah Agung, dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua, terutama anak yang di bawah umur. Baik, itu. Bentar, yang ketiga banding saya di PT.